Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fauzi dari kelas 4I12. Saya di sini akan menjelaskan desain blok acak lengkap atau rancangan acak lengkap. Apa itu rancangan acak lengkap? Rancangan acak lengkap merupakan jenis rancangan percobaan yang paling sederhana. Satuan percobaan yang digunakan homogen atau tidak ada faktor lain yang mempengaruhi respon di luar faktor yang diteliti. Faktor luar yang dapat mempengaruhi percobaan dapat dikontrol, X percobaan di laboratorium atau rumah kaca. Dalam rancangan acak lengkap, setiap unit percobaan diacak secara sempurna tanpa dibatasi blok dan sebagainya. Kapan rancangan acak lengkap digunakan? Yang pertama, apabila suatu percobaan benar-benar homogen, misal percobaan di laboratorium atau rumah kaca. Yang kedua, tidak ada pengetahuan atau informasi sebelumnya tentang kehomogenan satuan percobaan. Yang ketiga, apabila jumlah perlakuan sedikit sehingga jumlah derajat bebas galatnya juga kecil. Percobaan dengan perlakuan dan observasi ulangan. Berikut tabelnya. Kemudian model linier rancangan acak lengkap. Nilai pengendalian pada perlakuan ke I kelompok ke J sama dengan nilai tengah umum ditambah pengaruh perlakuan ke I ditambah galat percobaan pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Kemudian ada model umum rancangan acak lengkap dengan nilai pengamatan pada perlakuan ke I kelompok ke J sama dengan nilai tengah umum ditambah pengaruh perlakuan ke I ditambah galat percobaan pada perlakuan ke I dan ulangan ke J berubah menjadi nilai pengamatan pada perlakuan ke I kelompok ke J dikurang nilai tengah umum sama dengan pengaruh perlakuan ke I ditambah galat percobaan pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Berikut langkah-langkah pengujian. Yang pertama, hipotesis H2 sama dengan 0. Tidak ada efek dari perlakuan. H1 memiliki ada efek dari perlakuan. Kemudian yang kedua, bentuk ANOVA dari data observasi. Berikut ada tabel ANOVA. Pada sumber keragaman perlakuan between treatment memiliki jumlah kuadrat JKP DF A-1 rata-rata kuadrat JKP atau A-1. Pada sumber keragaman galat within treatment dengan jumlah kuadrat JKG dan DF N-A dan rata-rata kuadrat JKG atau N-A dengan total jumlah kuadrat JKT dan DF N-1 rata-rata kuadrat JKT atau N-1. Yang ketiga, koefisien keragaman menunjukkan ukuran ketelitian keragaman percobaan dan menerangkan tentang galat hasil percobaan. Contoh yang pertama, berikut ini adalah hasil pengujian nitrogen beberapa larutan yang telah mengalami penanganan tertentu. Berat utiran tikus dipakai sebagai ukuran keaktifan nitrogen. Berat utiran dalam miligram
dari 4 tikus untuk setiap kontrol dan 6 larutan yang berbeda dicantumkan dalam tabel berikut. Langkah pertama, hipotesis model linearnya adalah nilai pengamatan pada perlakuan ke I kelompok ke J sama dengan berat utiran dari tikus ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Kemudian nilai tengah umum sama dengan mean populasi berat utiran. Pengaruh perlakuan ke I sama dengan pengaruh perlakuan ke I. Galat percobaan pada perlakuan ke I dan ulangan ke J sama dengan pengaruh acak pada tikus ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Berikut hipotesis yang akan diuji. H0 sama dengan 0, tidak ada efek dari perlakuan terhadap berat utiran tikus. H1 sama dengan minimal ada satu nilai pengaruh perlakuan ke. Tahap kedua, menghitung ANOVA. Langkah ke-1, hitung faktor koreksi. Vx sama dengan 2249 kuadrat dibagi 28 dengan hasil 180.642,89. Langkah kedua, hitung jumlah kuadrat total JKT buka kurung 89,8 kuadrat ditambah 70,2 kuadrat tutup kurung sama dibagi 180.642,89 sama dengan 5.478,51. Kemudian langkah ketiga, hitung jumlah kuadrat perlakuan yang memiliki hasil 2.415,94. Berikut langkah hitung jumlah kuadrat galat. JKG sama dengan JKT, diambil JKG yang memiliki hasil 3062,57. Berikut analisis seragam beserta nilai F tabelnya. Berikut simpulan tersebut, yaitu karena F hitung 2,76 lebih besar dari 2,573, maka kita tolak H0 pada taraf kepercayaan 90%. Karena F hitung 2,76 kurang dari 3000,812, maka kita gagal untuk menolak H0 pada taraf kepercayaan 90%. Hal ini berarti bahwa pada taraf kepercayaan 95% minimal terdapat satu perlakuan yang memiliki efek terhadap berat utiran tikus. Namun pada taraf kepercayaan 90% tidak terdapat efek perlakuan terhadap berat utiran. Yang ketiga, hitung koefisien keragaman yang memiliki hasil 15,03.